Oh, sebelumnya saya dibawa dengan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu. Ada gak yang ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poko TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya.
Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara.
Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama tim yang melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadif Propam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau.
Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim.
Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com,
dalam sidang ke-26 2016 silam. Jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama tim yang melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI M. Krem Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket.
Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadif Propam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdisambo. Ferdisambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdisambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya.
Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdisambo. Apa peran Ferdisambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdisambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdisambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin.
Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krishnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdisambo. Ferdisambo dikenal pernah menjadi anak buah Krishnamurti. Ferdisambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krishnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krishnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krishnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krishnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krishnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poko TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krishnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krishna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krishna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam.
Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krishna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Forspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama tim yang melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna.
Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomis Sinter Div Hub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu.
Namun, uang misterius yang Oh, sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu. Ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama tim yang melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya.
Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara.
Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama tim yang melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya
di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati.
kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya.
Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poko TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdisambo. Apa peran Ferdisambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdisambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdisambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket.
Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadif Propam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdisambo. Ferdisambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdisambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya.
Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama tim yang melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin.
Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam.
Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama tim yang melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krishna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI M. Krem Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974. Dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poko TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdisambo. Apa peran Ferdisambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdisambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdisambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna.
Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu.
Namun, uang misterius yang Oh, sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu. Ada gak yang ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poko TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdisambo. Apa peran Ferdisambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdisambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdisambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdisambo. Ferdisambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdisambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya.
Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara.
Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama tim yang melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau.
Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama tim yang melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim.
Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com,
dalam sidang ke-26 2016 silam. Jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket.
Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadif Propam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdisambo. Ferdisambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdisambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya.
Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin.
Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam.
Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krishna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI M.Krem Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974. Dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krishna Murthy dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krishna Murthy, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krishna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krishna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krishna Murthy kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krishna Murthy dan Sambo dalam kasus ini? Krishna Murthy. Saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krishna Murthy melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krishna Murthy. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krishna Murthy diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna.
Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu.
Namun, uang misterius yang Oh, sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu. Ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama tim yang melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya.
Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara.
Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama tim yang melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadif Propam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomis Sinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau.
Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama tim yang melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim.
Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdisambo. Ferdisambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdisambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI M. Krem Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com,
dalam sidang ke-26 2016 silam. Jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Div Hub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI M. Krem Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krishna Murthy dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krishna Murthy, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krishna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krishna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krishna Murthy kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krishna Murthy dan Sambo dalam kasus ini? Krishna Murthy, saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krishna Murthy melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krishna Murthy. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket.
Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadif Propam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya.
Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdisambo. Apa peran Ferdisambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdisambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdisambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin.
Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam.
Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krishna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna.
Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu.
Namun, uang misterius yang Oh, sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu. Ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya.
Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara.
Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau.
Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim.
Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdisambo. Ferdisambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdisambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuan ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogok. Ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa.
Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya
di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poko TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdisambo. Apa peran Ferdisambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdisambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdisambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati.
kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya.
Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Div Hub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krishna Murthy dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krishna Murthy, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krishna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krishna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krishna Murthy kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krishna Murthy dan Sambo dalam kasus ini? Krishna Murthy, saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krishna Murthy melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, wakil Krishna Murthy. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket.
Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdisambo. Ferdisambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdisambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya.
Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdisambo. Apa peran Ferdisambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdisambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdisambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin.
Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam.
Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krishna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna.
Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu.
Namun, uang misterius yang Oh, sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu. Ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya.
Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poko TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara.
Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau.
Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdisambo. Apa peran Ferdisambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdisambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdisambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim.
Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdisambo. Ferdisambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdisambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com,
dalam sidang ke-26 2016 silam. Jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krishna Murthy dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krishna Murthy, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krishna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krishna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krishna Murthy kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krishna Murthy dan Sambo dalam kasus ini? Krishna Murthy, saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krishna Murthy melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, wakil Krishna Murthy. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket.
Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdisambo. Ferdisambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdisambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya.
Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin.
Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krishnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krishnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krishnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krishnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krishnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krishnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krishnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poko TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krishnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krishna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krishna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam.
Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krishna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Chem, Forspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poko TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdisambo. Apa peran Ferdisambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdisambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdisambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna.
Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdisambo. Ferdisambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdisambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu.
Namun, uang misterius yang Oh, sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu. Ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya.
Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara.
Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadif Propam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Crime, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau.
Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim.
Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com,
dalam sidang ke-26 2016 silam. Jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket.
Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdisambo. Ferdisambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdisambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya.
Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdisambo. Apa peran Ferdisambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdisambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdisambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin.
Mina meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krishnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krishnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krishnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krishnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krishnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krishnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krishnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krishnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krishna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krishna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam.
Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krishna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krishna Murthy dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krishna Murthy, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krishna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krishna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krishna Murthy kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krishna Murthy dan Sambo dalam kasus ini? Krishna Murthy, saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krishna Murthy melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, wakil Krishna Murthy. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krishna Murthy diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna.
Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu,
Namun, uang misterius yang Oh, sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu. Ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya.
Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara.
Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau.
Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim.
Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdisambo. Ferdisambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdisambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com,
dalam sidang ke-26 2016 silam. Jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI M. Krem Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama tim yang melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket.
Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadif Propam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Crime, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya.
Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama tim yang melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin.
Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krishnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krishnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krishnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krishnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krishnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Crime, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krishnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krishnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krishnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krishna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krishna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam.
Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krishna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Forspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna.
Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu.
Namun, uang misterius yang Oh, sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu. Ada gak yang ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadif Propam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya.
Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara.
Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadif Propam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Crime, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau.
Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim.
Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com,
dalam sidang ke-26 2016 silam. Jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI M. Krem Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poko TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket.
Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadif Propam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya.
Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin.
Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krishnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krishnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krishnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krishnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krishnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI M. Krem Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krishnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krishnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krishnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krishna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krishna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam.
Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krishna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krishna Murthy dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krishna Murthy, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krishna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krishna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krishna Murthy kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krishna Murthy dan Sambo dalam kasus ini? Krishna Murthy. Saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krishna Murthy melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, wakil Krishna Murthy. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krishna Murthy diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna.
Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu.
Namun, uang misterius yang Oh, sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu. Ada gak yang ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya.
Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara. Sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdisambo. Apa peran Ferdisambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdisambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdisambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket.
Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdisambo. Ferdisambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdisambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya.
Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdisambo. Apa peran Ferdisambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdisambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdisambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin.
Mina meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krishnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krishnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krishnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krishnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krishnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krishnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krishnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krishnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krishna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krishna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam.
Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krishna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdisambo. Apa peran Ferdisambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdisambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdisambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna.
Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu.
Namun, uang misterius yang Oh, sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu. Ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya.
Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara.
Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau
Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong, katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim.
Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com,
dalam sidang ke-26 2016 silam. Jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan.
mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krishna Murthy dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krishna Murthy, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krishna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krishna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krishna Murthy kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krishna Murthy dan Sambo dalam kasus ini? Krishna Murthy, saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krishna Murthy melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, wakil Krishna Murthy. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket.
Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdisambo. Ferdisambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdisambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya.
Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdisambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdisambo. Apa peran Ferdisambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdisambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdisambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin.
Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krishnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krishnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krishnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krishnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krishnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun, ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu, ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke-1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun, uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krishnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krishnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krishnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krishna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krishna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam.
Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krishna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krishna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krishna mengaku. Namun Krishna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krishna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krishna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krishna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri?
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... Sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama timnya melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna.
Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat sosok Reza Indragiri, ahli forensik diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porspsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu.
Namun, uang misterius yang Oh, sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu. Ada yang mau kamu akui gak begitu, seperti itu. setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama tim yang melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku, palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya.
Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M. Krem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta saat berusia 1,5 tahun orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau. Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan bahwa uang jajan itu adalah sebuah cara agar saya tak banyak bicara dalam kasus ini. Ya kalau saya notabene adalah orang biasa yang tidak punya sangkut paut dengan kasus ini, kenapa orang itu mau kasih saya uang? Saya khawatir bahwa ke otoritas penegakan hukum, justru pihak ini secara tak bertanggung jawab, justru juga kasih uang dalam jumlah yang lebih besar. Saya khawatir seperti itu. Namun uang misterius yang... sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu, bilang sama saya, ini kamu ngaku aja gitu, ada yang mau kamu akui gak, begitu, seperti itu. Setelah divonis bersalah dalam kasus kopi sianida hingga dihukum 20 tahun penjara, sosok Jessica Kumala Wongso kembali viral. Peran dua perwira penyidik yakni Krisnamurti dan Ferdy Sambo kembali disorot. Pengakuannya dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso itu kembali mengingatkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang membuat kabur apakah benar dia pelakunya. Seperti dikutip Sri Poku TV dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 2016 silam, jika Jessica mengaku saat mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya, didatangi Krisnamurti, yang saat itu menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang saya turun ke tahanan sudah jatuhin harga diri saya. Pak Krisna juga bilang saya tanda tangani surat penahanan kamu, bismillah dan berdoa saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica 28 September 2016 silam. Namun, Krisnamurti kala itu membantah dan hanya melakukan pemeriksaan pada Jessica melalui metode interview. Tidak ada intimidasi, saya tidak melakukan apa yang disampaikan pengacara Jessica, ujar Krisna. Lantas, apa perbedaan peran Krisnamurti dan Sambo dalam kasus ini? Krisnamurti, saat mengusut kasus kopi sianida, Krisna menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya. Ia menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kala itu Jessica sempat membuat pernyataan mengejutkan di persidangan, dipaksa Krisna mengaku. Namun Krisna membantah dirinya melakukan intimidasi terhadap Jessica saat diperiksa. Jessica lalu ditetapkan bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara.
Pasca kasus itu, karir Krisnamurti melejit dan kini menjadi Jenderal Bintang 2 menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Ferdy Sambo. Apa peran Ferdy Sambo saat mengusut kasus kopi sianida? Dia menjabat Wadireskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat AKBP, Wakil Krisnamurti. Dalam kasus kopi sianida ini, Ferdy Sambo bersama tim yang melakukan penyelidikan. Akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, Jessica diduga mencampurkan sianida ke kopi yang diminum Mirna. Keberhasilan Ferdy Sambo dan timnya dalam mengungkapkan kasus ini membuat karirnya semakin meroket. Beberapa tahun kemudian, pangkat Sambo naik menjadi Irjen sebagai dan menjadi Kadipropam Mabes Polri, namun karirnya tamat saat terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sosok Irjen Krisnamurti diduga paksa Jessica ngaku bunuh Mirna. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Kisah ini pun difilmkan dan kasus kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang dibahas dalam film dokumenter tersebut adalah Jessica yang mengatakan bahwa dirinya diminta mengakui telah membunuh Mirna. Dikutip dari Tribun Jakarta dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saat itu Krisna masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Dan dia juga ajak saya ngomong katanya, mendingan kamu ngaku palingan kamu dihukum 7 tahun dan dipotong ini itu jadi sebentar. Saya juga tidak akan kasih kamu dihukum seumur hidup atau mati, kata Jessica sambil menirukan perkataan Krisnamurti di hadapan majelis hakim. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Lantas, seperti apa sosok Irjen Krisnamurti ini? Nama Krisnamurti mulai dikenal publik saat kasus bom Tamrin Jakarta 2016. Saat itu, Krisnamurti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus lain pernah ditangani Krisnamurti ialah kopi sianida atas kematian Mirna Salihin. Mirna meninggal seusai meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica Kumala Wongso di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu 6 Januari 2016. Krisna mempunyai kontribusi besar dalam membongkar kasus spektakuler ini. Bahkan, Krisna tetap mengawal kasus ini dengan menghadiri persidangan, meski sudah diangkat sebagai Wakapolda Lampung. Nama Krisnamurti kembali diperbincangkan saat kasus Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dikenal pernah menjadi anak buah Krisnamurti. Ferdy Sambo menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan Krisnamurti menjabat Kepala Direskrimum Polda Metro Jaya. Pangkat Sambo kala itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi yang merupakan tingkat kedua perwira menengah di Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui Krisnamurti yang sebelumnya menjabat Karomisinter Divhub Inter Polri akan menduduki jabatan barunya sebagai Kadip Hub Inter Polri. Dia menggantikan Irjen Pol Joni Asadoma yang kini diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mutasi Krisnamurti bersamaan pembatalan jabatan Irjen Teddy Minahasa menjabat. Sosok Reza Indragiri, ahli forensik, diminta bungkam soal kasus Jessica Wongso, diberi uang sogokan. Mengenal sosok ahli forensik yang diam-diam mendapat sogokan atau uang tutup mulut soal kasus kopi sianida yang menjerat nama Jessica Wongso. Dia adalah Reza Indragiri, pria Parubaya, mengaku mendapatkan uang tutup mulut saat menangani kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Pengakuan itu diungkap oleh Reza Indragiri lewat film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Dalam pengakuannya itu, Reza Indragiri menemukan uang dengan jumlah yang cukup fantastis dalam tasnya. Kendati demikian, uang yang diterima oleh Reza itu ia kembalikan ke KPK. Lantas, siapakah sosok Reza Indragiri? Melansir dari laman resmi Wikipedia, Reza Indragiri memiliki nama lengkap Reza Indragiri Amril SPSI, M.Crem, Porospsis. Ia lahir pada 19 Desember 1974, dirinya merupakan ahli psikologi forensik, konsultan sumber daya manusia dan dosen Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master Psikologi Forensik. Reza Indragiri Amril dilahirkan di Jakarta. Saat berusia 1,5 tahun, orang tuanya bercerai. Ia diasuh oleh ibunya karena tidak diperhatikan. Hak asuh Indra pindah kepada bapaknya. Reza mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah 24 di Rawamangun dan melanjutkan sekolah menengah pertama di Riau.
Di Riau, ia tinggal dan diasuh kakek dan neneknya. Dia melanjutkan sekolah menengah atas dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan lulus pada 1998. Ia mendapat beasiswa di Universitas Melbourne, Australia. Setelah pendidikannya selesai tahun 2003, dia mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2004 dan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengakuan Reza Indragiri Amril, ahli psikologi forensik, sempat dapat uang tutup mulut kasus kopi sianida Jessica Wongso secara misterius yang dimasukkan ke dalam tasnya. Namun ia berpikir bahwa dalam kasus kopi sianida itu ada orang yang coba menyogoknya untuk tutup mulut. Hal itu diakui dalam film dokumenter di menit ke 1:20 sampai 1:21. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, maka saya